Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. فنواصل شرح سنة للإمام البربهاري رحمه الله. Melanjutkan pembahasan surga dan neraka. Setelah kita bahas bahwa al-jannah wan nar mawjudatan al-an makhluqatan la tafnayan wa la tabidan. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa surga berada di a'la al-'illiyin, posisi yang paling tinggi. Begitu juga bahwa neraka berada di asfal safilin, di tempat yang paling rendah. Kemudian masalah, dan ini juga ucapan musannif rahimahullah, qad alima Allahu adada ahli al-jannati wa man yadkhuluha wa adada ahli an-nari wa man yadkhuluha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui berapa jumlah penghuni surga dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya, dan berapa jumlah penghuni neraka dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Ini juga berkaitan dengan al-iman bi al-qada'i wal qadar, mengimani tentang hakikat dari takdir, bahwa di antaranya Allah mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Naam. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله di syarh al-aqidah at-tahawiyah, qala Allah Ta'ala inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Fallahu Ta'ala mawsufun bi annahu bikulli syai'in alim azalan wa abada. Allah Jalla wa Ala disifatkan dengan sifat mengetahui segala sesuatu sejak zaman azali dan sampai abadi. Lam yataqaddam ilmuhu bil asya'i jahalah, yang dimana ilmu Allah Jalla wa Ala tidak didahului dengan ketidaktahuan. Sebagaimana Allah katakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Sesungguhnya Allah itu tidak lupa. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allah Jalla wa Ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang memberikan dan bertakwa dan membenarkan surga, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan siapa yang bakhil dan merasa cukup, yakni dari amal saleh, dan mendustakan adanya hari pembalasan, yakni ada surga, maka akan dimudahkan jalannya menuju neraka dan dipersulit jalannya menuju surga. Nah, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan orang-orang filsafat mengingkari ilmu Allah secara rinci, secara juz'i. Ini masalah yakni mantiqiyah, masalah kulliyat wa juz'iyat. Makna kulli dalam bahasa Arab yakni jins, yakni alladzi la yata'ayyan afraduhu, yakni belum ditentukan siapa personnya. Contohnya manusia. Kalimat manusia umum kan gitu. Apakah sudah ditentukan personnya? Belum ditentukan. Nah, bagi orang-orang filsafat, Allah Jalla wa Ala tidak mengetahui antara Zaid dan Amr, tapi mengetahui manusia secara umum. Tapi adapun rincian dari manusia ini siapa saja, maka Allah tidak mengetahui. Hakikatnya mereka mengingkari ilmu Allah, karena di kehidupan real tidak ada yang terjadi, tidak ada fisiknya kecuali juz'i. Nah, bukan ada kulli. Kulli itu letaknya di az-zihn, di dalam pikiran. Karena bagi mereka tidak boleh Allah Jalla wa Ala berubah. Artinya kalau Zaid tumbuh dewasa, sebelumnya kecil kemudian dewasa, berarti yang di ilmu Allah juga Zaid akan berubah di ilmu Allah. Kata mereka,
Allah itu tidak boleh berubah, sampai ilmunya pun tidak boleh berubah. Ini menunjukkan kejahilan mereka terhadap ketuhanan. Yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad yaquluna innahu ta'ala ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Ini mereka berkata bahwa Allah mengetahui perkara yang kulli. Jelas makna kulli? Abu Darda. Nah, yakni umum manusia, contohnya belum ditentukan siapa kan gitu. Tapi manusia ini secara umum kata mereka Allah tahu. Adapun rinciannya siapa, kata mereka Allah enggak mengetahuinya. Fa innahu innama ya'lamuha 'ala wajhin kulli wa yaquluna ma'a dhalika innahu ya'lamu nafsahu wa ya'lamu ma yaf'aluhu. Yani kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yani Allah mengetahui sesuatu yang secara umum saja, adapun rinciannya tidak diketahui. Artinya Allah tidak mengetahui. Atau Allah juga mengetahui dirinya dan apa yang akan dilakukan. Nah, ini kalam filsafat, yani kontradiksi. Wa qauluhum ya'lamu nafsahu wa maf'ulatihi haqq. Kata beliau Ibnu Taimiyah, ucapan mereka ahlul falsafah ketika mengatakan Allah mengetahui dirinya dan apa yang akan dilakukannya. Kama qala ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lam, yani tidak akan manusia mengetahui, dialah Allah khalaqa wa huwal latiful khabir. Yani dialah Allah yang maha latif dan maha mengetahui. Lakin qauluhum ma'a dhalik innahu la ya'lam al-a'yan al-mu'ayyanah jahlun wa tanaqud. Kata Ibnu Taimiyah, ucapan filsafat yang mengatakan Allah tidak mengetahui person setiap makhluk, setiap manusia, ini adalah kebodohan dan kontradiksi. Fa inna nafsahu al-muqaddasah mu'ayyanah wal aflak mu'ayyanah wa kullu mawjudin mu'ayyan. Karena Allah Jalla wa Ala itu di antara person kan gitu, zat, yakni berdiri sendiri. Dan perbuatannya juga apa? Yakni al-aflak yakni galaksi-galaksi. Di sisi filsafat mereka mengimani adanya galaksi-galaksi. Nah, kata mereka Allah mengetahui galaksi-galaksi. Nah, galaksi-galaksi ini secara apa? Muayyan juga ada fisiknya. Maka ini membatalkan keyakinan filsafat. Fa illam ya'lam al-muayyanat lam ya'lam syai'an minal mawjudat. Kalau Allah tidak mengetahui setiap zat dan setiap fisik dari makhluknya, berarti Allah tidak mengetahui segala sesuatu hakikatnya. Idzal kulliyatu innama takunu kulliyatin fil adhan la fil a'yan. Karena al-kulliyat secara umum itu cuma ada di pikiran, tidak ada fisik dan hakikatnya di kehidupan real. Contohnya manusia secara umum, adakah manusia secara umum begitu saja? Atau ditunjuk dulu orangnya? Ya kan? Naam. Faman lam ya'lam illa kulliyat lam ya'lam syai'an minal mawjudat. Siapa yang tidak mengetahui kecuali perkara yang umum, maka hakikatnya tidak mengetahui kehidupan yang real. Karena di kehidupan real yang nyata ini cuma ada juz'iyat. Ta'ala Allahu amma yaquluna adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Berkata juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah di tempat yang lain di sebagian kitabnya, wa haula'il mutafalsifah ad-dahriyah. Mereka orang-orang filsafat dahriyah yang ini tidak mengimani adanya hari kebangkitan dan hari akhir. Indahum anna Allah la yaf'alu syai'an bi masyiatihi wa la yujibu du'a ad-da'i. Sesungguhnya Allah tidak melakukan sesuatu dengan kehendaknya dan tidak mengijabah doa orang yang berdoa. Bal wala ya'lam al-juz'iyat wala ya'rif hadha ad-da'i min hadha ad-da'i. Bahkan Allah tidak mengetahui rincian dari segala sesuatu dan tidak bisa membedakan yang ini yang berdoa dan yang ini yang juga berdoa. Allahu akbar. Yakni ucapan min akfaril kufur. Nah, wala ya'rif Ibrahim min Musa. Tuh, kata mereka Allah tidak bisa membedakan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, min Muhammad wa min ghairihim, dan tidak bisa membedakan Nabi Muhammad dan selainnya, bi a'yanihim, yakni secara fisik dan zat mereka, min rusuli, bal minhum man yunkir ilmahu mutlaqan. Unzur, bahkan ada yang mengingkari ilmu Allah secara mutlak. Artinya Allah tidak mengetahui yang juz'i dan yang kulli. Siapa itu? Ka Aristo wa atba'ihi. Seperti Aristoteles. Min akbaril kafir wa min alhad al-mulhidin
Wa minhum man yaqul innama ya'lam al-kulliyat kabni Sina wa amsalih. Makanya ini juga ucapan yang dikafirkan Ibnu Sina. Ibnu Sina kenapa? Dia mengatakan bahwa Allah mengetahui secara umum, ada perincian segala sesuatu, yakni fisik dan person setiap makhluk, Allah tidak mengetahui. Nah, makanya Ibnu Sina dikafirkan. Wadih. Maka jangan sampai seorang menamakan anaknya Ibnu Sina. Ini bukan sebuah prestasi. Taib. Ini berkaitan dengan ilmu Allah Jalla wa'ala, dan Allah telah mencatatkan siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan yang akan masuk ke dalam neraka. Dan ketika dicatatkan dan ditakdirkannya makhluk menjadi penghuni neraka dan penghuni surga, bukan berarti manusia itu majbur, dipaksa. Karena kita enggak mengetahui apa yang ditakdirkan untuk kita. Yang kita imani dan kita rasakan sekarang, kita tidak ada yang memaksa kita. Kita bisa rasakan gerakan tangan kita. Tak ada yang memaksa. Kita bisa sholat, kita bisa tinggalkan sholat. Tapi semua ibadah yang kita lakukan murni pertolongan dari Allah, hidayah dan taufik. Maksiat yang ditinggalkan juga murni dari hidayah dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang tidak bisa melakukan ibadah atau tidak melakukan ibadah menunjukkan Allah tidak menolongnya. Orang yang tidak mengerjakan ibadah yang wajib, orang menjadi beriman, ini orang yang tidak beriman menunjukkan Allah tidak menolong dia. Nah, bukan dia majbur, yakni terpaksa aku kafir, enggak. Tapi Allah tak memberikanmu hidayah, dan bukan kewajiban bagi Allah memberikan hidayah. Jadi Allah tidak menzalimi siapapun. Bukan kewajiban bagi Allah memberikan manusia hidayah, memberikan hidayah taufik, memberikan hidayah al-irsyad. Bukan kewajiban bagi Allah. Tugas manusia yang meminta, tugas manusia yang mencari, tugas manusia yang berusaha. Jelas. Ini kaidah dalam kehidupan yang wajib kita yakni tanamkan dalam diri kita. Baik. Kemudian al-masalah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, ini masalah kabirah. Qala al-musannif la tafnayani abadan huma ma'a baqa'illah tabaraka wa ta'ala abadal abidin fi dahrid dahirin. Sesungguhnya surga dan neraka tidak akan pernah hancur dan binasa. Tidak akan pernah hancur dan binasa. Keberadaannya bersama keberadaan Allah Jalla wa'ala. طيب. يقول الإمام ابن أبي العز di syarah al-aqidah at-tahawiyah, wa amma abadiyatun nar wa dawamuha falinnasi fi dzalika thamaniyatu aqwal. Adapun tentang abadinya neraka dan senantiasa wujud dari neraka itu ada, maka manusia memiliki 4 atau 8 pendapat. Manusia memiliki 8 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, anna man dakhalaha la yakhruju minha abadal abad, wa hadha qaulul khawarij wal mu'tazilah. Pendapat khawarij mengatakan siapa yang masuk ke dalam neraka sudah tidak lagi ada harapan keluar, kekal selamanya di dalamnya. Yang pertama menunjukkan khawarij ketika di dunia mengatakan bahwa pelaku dosa besar apa? Kafir. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, anna ahlaha yu'adzabuna fiha, bahwa penghuni neraka itu diazab di dalamnya. Thumma tanqalib tabi'atuhum wa tabqa tabi'atan nariyatan يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. Allah. Pendapat yang kedua, tadi kita sebutkan pelaku neraka diazab di neraka. Kemudian apa? Yakni ajib. Kemudian tabiat penghuni neraka itu berubah menjadi tabiatnya api. Sehingga ketika mereka diazab, mereka bukan merasakan azab,
tapi malah merasakan kenikmatan. Jelas? Yani penghuni neraka berubah tabiat mereka kan jadi api. Sehingga ketika diazab dengan api bukan malah merasakan azab tapi merasakan kelezatan. Karena tabiat api sama dengan tabiat penghuni neraka kata mereka. Subhanallah. Ini pernah dengar cerita disebutkan para ulama. Kalau misalnya syaitan dari api kemudian diazab di neraka, kemudian apakah dia merasakan azab karena api dengan api kan gitu? Kemudian ditamparlah orang ini. Ditampar orang ini, apakah engkau merasakan sakit ketika aku mukul? Iyalah, kenapa? Taib, kalau begitu tanganku dari daging, mukamu juga dari daging. Ketika dipukulkan, kenapa engkau merasakan sakit? Jelas, menunjukkan bahwa apa? Walaupun sama-sama dari api, misalnya syaitan kemudian dimasukkan ke dalam neraka, maka tetap merasakan azab. Adapun ucapan ini, ucapan Imam Ittihadiyah Ibnu Arabi At-Ta'i. Nah, inilah yang diagung-agungkan orang-orang sufi. Ibnu Arabi. Hati-hati dari kitab-kitab Ibnu Arabi, dan ini dikafirkan sebagian ulama Ibnu Arabi. Kemudian al-thalith, yang ketiga, anna ahlaha yu'adzabuna fiha ila waqtin mahdud. Yani penghuni neraka itu diazab pada waktu tertentu. Thumma yakhrujuna minha. Kemudian akan dikeluarkan. Wa yakhlufuhum fiha qaumun akharun. Kemudian akan digantikan dengan kaum yang lain. Wa hadzal qaul hakahu al-yahudu lin-nabi alaihi salatu wassalam. Ini di antara pendapatnya orang Yahudi yang diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akdzabahum fihi. Kemudian Nabi pun mendustakan ucapan ini. Waqad akdzabahumullahu ta'ala, sungguh Allah telah mendustakan ucapan mereka. Faqala azza min qailin wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Sesungguhnya Yahudi berkata, kami tidak akan diazab, yakni disentuh oleh api neraka kecuali sebagian hari saja. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan fala yukhlifullahu ahda. Apakah kalian memiliki perjanjian di sisi Allah sehingga kalian mengatakan cuma diazab beberapa waktu? Maka Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kalian berkata tentang Allah tanpa ilmu? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka tentu, artinya siapa yang melakukan dosa dan telah dipenuhi oleh dosa, maka itulah akan yang menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya selamanya. Kemudian pendapat yang keempat, ar-rabi', yakhrujuna minha wa tabqa ala haliha laysa fiha ahad. Kemudian penghuni neraka akan keluar dari neraka dan tidak akan ada yang tinggal di dalamnya. Jadi neraka itu akan ada waktu nanti di mana dia kosong dari penghuni. Kemudian al-khamis, pendapat yang kelima, annaha tafna bi nafsiha li'annaha hadithah wa ma thabata huduthuhu istahala baqa'uhu. Yang mengatakan bahwa neraka ini akan hancur dan binasa dengan sendirinya. Kenapa? Karena neraka itu apa? Hadis, yakni bukan sesuatu yang azali. Nah, sesuatu yang hadis yang bukan azali, kata mereka, maka tidak mungkin untuk ada selamanya. Ini ucapan ahlul batil. Wa hadha qaulul Jahm wa syi'atihi. Ini ucapan Jahmiyah, ucapannya si Jahm bin Safwan. Ini di antara pemahaman filsafat juga. Wala farqa indahu dzalika bainal jannati wan nar kama taqaddam. Jadi Jahm bin Safwan mengatakan surga dan neraka itu akan hancur, tidak akan abadi, karena mereka mengatakan bahwanya Allah yang abadi sehingga surga dan neraka tidak akan pernah abadi. Ini dia melarang adanya tasalsul al-hawadits fil madhi wal mustaqbal. Ini di antara
akbar ad-dhalal. Nah, udah pernah kita singgung masalah tasalsul al-hawadith, yakni runtutan, yakni makhluk. Jadi makhluk ini apabila ditarik ke belakang pasti ada makhluk, ya kan? Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, dan seterusnya terus sampai apa? Di belakang. Nah, sebagaimana ke belakang itu senantiasa ada makhluk, maka ke depan juga waktu yang akan datang akan ada makhluk. Jelas. Nah, pembahasannya panjang, bukan di sini, nanti insyaallah kapan-kapan kita singgung. Kemudian yang ketujuh, keenam. Nah, keenam, tafna harakatu ahliha wa yasiru jamadan. Maka gerakan-gerakan orang-orang yang ada di neraka akan berhenti dan mereka akan seperti benda mati, yakni mannequin. Tahu mannequin? Yang kayak patung itu. La yuhissuna bi alamin, yakni mereka tidak akan merasakan sakit lagi. Udah diam kayak patung nanti semua apa? Penghuni neraka. Ucapan ini disandarkan ke Abu Hudzail Al-Allaf Al-Mu'tazili. Ucapan Abu Hudzail Al-Allaf disebutkan di sebagian tabaqat Al-Mu'taziliyah bahwa dia rujuk dari pendapat ini. Allahu a'lam, yahtaju ila mazid an-nazar, butuh lebih di apa lagi, tapi anda dengar dari sebagian bahis bahwa dia rujuk dari pendapat ini. Kemudian yang ketujuh, pendapat yang ketujuh, anna Allah yukhriju minha man yasha kama warada fil hadis, bahwa Allah mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari neraka. Sebagaimana yang datang dari sebagian hadis, thumma yubqiha syai'an, kemudian Allah akan meninggalkan sebagian manusia atau makhluk, thumma yufniha, kemudian Allah akan hancurkan neraka, fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaih, artinya akan ada masa di mana neraka itu akan hancur. Kemudian yang kedelapan, anna Allah Ta'ala yukhriju minha man sya', bahwa Allah akan mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki, kama warada fi sunnah, sebagaimana yang datang dari hadis, wa yabqa fiha al-kuffar baqa'an la inqidha'a lahu, kemudian tinggallah orang-orang kafir dan tidak akan pernah keluar darinya, artinya kekal mereka. Adapun dalilnya sebagaimana di surah An-Nisa, طيب قبل هذا يعني لابد أن ننبه مسألة مهمة. Qaul yang ke-7 tadi kita sebutkan. Nah, apa dari pendapat yang ke-7? Allah mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari neraka, yakni dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian tinggallah orang-orang kafir. Kemudian waktu yang lama akan Allah hancurkan neraka dan orang-orang kafir. Pendapat ini disandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Pendapat ini disandarkan kepada siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Dan As-San'ani rahimahullah membantah pendapat yang mengatakan pendapat ini dan menulis kitabnya Kashful Astar fi Ibtali Fana'i An-Nar, yakni menyingkap tabir dalam menghancurkan keyakinan orang yang mengatakan neraka itu akan fana.
Ala kullin, para ulama berselisih tentang ini. Sampai hari ini masih mahal al-bahth, senantiasa dipelajari. Tapi khulasahnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kebiasaan beliau ketika mendatangkan pendapat yang mukhalif, yang menyelisihi sebuah perkara, dia akan datangkan seluruh dalil-dalil mereka, seolah-olah Syekhul Islam menyebutkan pendapat ini pendapat dia, saking kuatnya dalil yang ia datangkan. Jelas. Kemudian memang disebutkan bahwa ada sebagian riwayat yang seolah difahami bahwa penghuni neraka akan dihancurkan seluruhnya, hilang nanti, neraka itu enggak ada. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud bahwa apa? Disebutkan "Law labitha ahlun nari fin nari ka'adadi ramalin 'alij lakana lahum yawm yakhrujuna fihi." Sekiranya penghuni neraka tinggal di dalam neraka ka'adadin ramalin 'alij, yakni selama ramalin 'alij, yakni pasir yang tebal yang seolah-olah tak bisa diinjak saking tingginya dan saking banyaknya. Sekiranya penghuni neraka tinggal di neraka pada waktu yang sangat-sangat lama, maka mereka akan keluar darinya. Pertama disebutkan bahwa riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat ini yang menunjukkan seolah-olah apa? Penghuni neraka itu akan hancur, yang akan keluar, maka ini semua riwayatnya antara dhaif dan maudhu'. Ini satu. Kemudian sekiranya pun sahih, ini dikatakan keluarnya orang-orang beriman dari neraka, bukan orang-orang kafir. Artinya orang beriman, kalaupun dia masuk neraka dengan tinggal yang sangat lama, pasti akan keluar. Adapun kafir, ketika masuk, udah tidak lagi ada harapan untuk keluar dan binasa. Jadi jangan dibayangkan atau diyakini bahwa nanti kafir akan ada waktu di mana mereka akan hancur hilang. Enggak. Ya kan? Oleh karena itu kafir itu berharap seperti apa? Seperti binatang. Karena binatang ketika dikisas akan menjadi tanah. Disebutkan dalam hadis bahwa apa? Kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain akan dikisas pada hari kiamat dan mereka akan menjadi tanah, dan orang kafir melihat dan mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, sekiranya aku jadi tanah juga kayak binatang, udah selesai, enggak diazab selamanya, maka itu lebih baik bagi dirinya dibandingkan dia diazab selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar dan binasa. Baik, kita bacakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di sebagian kitabnya bahwa beliau tidak mengatakan neraka itu akan hancur. Su'ila Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ada risalah Sun'ani tadi ini dibantah oleh salah seorang bahis juga. Beliau menamakan bahas ini Kashful Astar li'ibtali iddi'ai fana'in nar. Kashful Astar menyingkap tabir, membatalkan yakni dakwaan bahwa ada yang mengucapkan neraka itu fana. Syekhul Islam ditanya tentang makhluk-makhluk yang tidak akan mati dan binasa. Hadis marfu' dari Anas, sab'atun la tamutu wa la tafna. Ada 7 perkara yang tidak akan mati dan binasa. Wa la tazuqu al-fana, dan tidak akan pernah fana. Yang pertama disebutkan an-naru wa sukkanuha, yakni neraka dan para penduduknya. Wal lauh, yakni lahul mahfuz. Wal qalam, kemudian qalam yakni mencatatkan takdir. Wal kursi, kemudian kursi. Wal arsh, kemudian al arsh. Wadih. Fa ajaba rahimahullah, kemudian beliau menjawab Ibn Taimiyah, hadha al-khabar bihadha al-lafz laysa min kalam an-nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibn Taimiyah, lafaz ini yakni bukan datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa innama huwa min kalami ba'dhi al-ulama, akan tetapi ucapan sebagian ahli al-ilm. Wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha
wasairu ahli sunnati wal jamaah ala anna minal makhluqat la yu'dam wa la yufna bil kulliyah. Telah sepakat para salaful ummah dan para a'immah dan seluruh ahli sunnati wal jamaah bahwa memang ada sebagian makhluk yang tidak akan dihancurkan dan binasa secara utuh. Kal jannah, yani enggak akan hancur, ya kan? Wan nar, kata beliau, saksi bahasannya wan nar. Lihat. Beliau mengatakan bahwa neraka tidak akan apa? Hancur. Wal arsh wa ghairu dzalik. Wa lam yaqul bi fana'i jami'il makhluqati illa ta'ifatun min ahli al-kalam al-mubtadi'in kal Jahm ibn Safwan. Tidak ada yang mengatakan bahwa seluruh makhluk itu hancur kecuali sebagian dari ahli al-kalam, yakni Jahm bin Safwan, wa man wafaqahu min al-mu'tazilah wa nahwihim, dan yang mengikutinya dari kalangan Mu'tazilah. Wa hadza qaulun batilun yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasulih. Ini ucapan batil yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah wa ijma' salafil ummah wa a'immatiha. Intaha kalamu rahimahullah. Dari kitab beliau Dar' Ta'arud An-Naql Al-Aql. Perlu dibedakan, kalaupun sekiranya ada, apakah ada yang mengatakan ada? Di antara Al-Qurtubi. Nah, mereka mengatakan neraka itu akan hancur dan binasa. Apakah? Contohnya misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di sebagian kitabnya beliau mendatangkan dalil-dalil yang seolah-olah neraka itu akan hancur dan binasa. Begitu juga Ibnul Qayyim di kitab Hadil Arwah. Nah, yakni kuatnya dalil mereka, maksudnya banyaknya dalil mereka yang seolah-olah menunjukkan neraka itu hancur. Nah, di antaranya ayat Allah sebutkan, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wasyahiq. Adapun orang-orang yang binasa, orang-orang yang sengsara, yakni di dalam neraka akan mendapatkan azab, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Rabbmu menghendaki, inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Rabbmu maha melakukan apa saja yang ia inginkan. Ini kata mereka seolah-olah ayat ini illa, kecuali, istitsna, kan gitu, menunjukkan mungkin neraka itu akan apa? Akan binasa, kata mereka. Tapi apakah ayat ini menunjukkan bahwa neraka itu akan binasa? Enggak, laisa lahul wajh fil istidlal. Nah, karena masalah illa di situ, illa masya'a rabbuk, kecuali kehendak Rabbmu. Naam, ini min babi tahqiq. Karena di antara bentuk istitsna min babi tahqiq, kan gitu, ketika kita mengucapkan insyaallah, yakni pasti kita lakukan, bukan insyaallah-nya sebagian manusia yang ingin apa? Menolak, yakni tashkik, meragukan. Nah, jadi tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk mengatakan neraka itu akan hancur. Begitu juga sebagiannya mereka beristidlal dengan hadis. Nah, inna allaha kataba ala nafsihi fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah menuliskan bagi dirinya di atas arsy-Nya, yakni kitab, sesungguhnya rahmatku yakni mendahului murkaku. Menunjukkan bahwa apa? Nanti neraka akan dihancurkan. Begitu juga Ibnul Qayyim, ana baca di sebagian kitabnya, beliau menyebutkan bahwa apa? Yakni karena neraka itu syarr, keburukan, maka tidak layak bagi hikmah Allah dan kebaikan Allah membiarkan keburukan dan kebaikan, yakni surga, itu sama. Masa neraka dikekalkan juga, surga juga dikekalkan? Maka di antara hikmah Allah bahwa neraka itu dihancurkan. Ini istidlal mereka, yakni laisa lahu dalil sharih, jelas. Tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa neraka itu apa? Akan hancur. Baik, kemudian yang ketiga, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau yang kedua, yakni beliau Ibnu Taimiyah ketika membantah ucapan si Jahm bin Safwan yang mengatakan bahwa neraka dan surga itu akan hancur, beliau mendatangkan ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai hujjah. Naam. Wa ikhtalafu aidan hal li af'alillahi subhanahu akhir, yani manusia berselisih apakah perbuatan Allah memiliki akhir
am la akhira laha, atau tidak memiliki akhir, ala maqalataini, ada dua pendapat. Faqala al-Jahm bin Safwan, berkata Jahm bin Safwan Imamul Jahmiyah, inna li ma'lumatillahi wa maqduratihi ghayatan wa nihayah, sesungguhnya ilmu dan kemampuan Allah memiliki batas. Ini ucapan Jahm bin Safwan. Wa li af'alihi akhir, bagi perbuatan Allah ada ending dan akhir. Wa innal jannata wan nar tafnayan, sesungguhnya neraka dan surga akan hancur, kata Jahm bin Safwan, dari ucapan Abul Hasan. Wa yafna ahluhuma, dan penghuninya juga akan hancur. Hatta yakuna Allah akhiran la syai'a ma'ah, lihat, sampai supaya Allah yang terakhir, yang selama-lamanya tidak ada lagi bersamanya. Kama kana awal la syai'a ma'ah, sebagaimana Allah pertama kali tidak ada sesuatu pun bersamanya. Ini ucapan Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Naam. Kemudian waqala ahlul Islam jami'an. Lihat, kata ini masih ucapan Abul Hasan yang dinukilkan Ibnu Taimiyah. Adapun ucapan ahli Islam seluruhnya, laisa lil jannati wan nar akhir. Surga dan neraka itu tidak memiliki akhir. Wa innama la tazalani baqiyataini. Wa innahuma la tazalani baqiyataini. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu senantiasa ada. Wa kadzalika ahlul jannah la yazaluna fil jannati mun'amin. Begitu juga penghuni surga ketika masuk ke dalam surga akan senantiasa di dalam surga diberikan kenikmatan. Wa ahlun nari fin nari yu'adzabun, dan penghuni neraka diazab. Laisa lidzalika akhir, tidak memiliki akhir, wala li ma'lumatillahi wa maqduratihi ghayah wala nihayah. Dan ilmu Allah dan kemampuan Allah tidak memiliki batas. Ini ucapan Ibnu Taimiyah yang beliau nukilkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari dan mereka mengikrarkan. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari kitab Maratib Al-Ijma' li Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa apa? Bahwa an-nar haq wa annaha dar azab abadan. Neraka itu kebenaran, yakni ada, real, nyata. Dan dia adalah negeri bagi orang yang diazab selamanya. La tafna wa la yafna ahluha abadan bila nihayah. Saksi bahasannya, neraka itu tidak akan hancur, penghuninya tidak akan pernah mati lagi kalau udah masuk, maksudnya dari kalangan kafirin, kan itu, dan tidak memiliki ending. Walam yata'aqqabhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengomentari, itu menunjukkan beliau mengikrarkan apa yang disebutkan Ibnu Hazm. Karena yang sebagian disebutkan Ibnu Hazm di Maratib Al-Ijma' itu sebagiannya ada yang perlu dikomentari. Maka Ibnu Taimiyah mengkomentarinya kalau salah. Tapi kalau benar, beliau biarkan. Dan beliau biarkan masalah ini, menunjukkan Ibnu Taimiyah menyepakati ijma'nya yang dinukilkan Ibnu Hazm. Adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab beliau yang sangat banyak, ada sekitar 5 kitab beliau yang berbeda, di antaranya Majmu' Fatawa dan Ta'arud Naql wal Aql, begitu juga di Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau menunjukkan dengan nyata bahwa neraka itu tidak akan pernah binasa. Ini subhanallah, orang-orang yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil ucapannya beliau ini seolah-olah difahami bahwa beliau mengatakan neraka itu akan hancur dan binasa. Maka mengatakan, yakni melempar Ibnu Taimiyah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk untuk meninggalkan apa? Meninggalkan ilmu Ibnu Taimiyah. Meninggalkan ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang Asy'ariyah itu mereka mengatakan itu. Dan menyamakan Ibnu Taimiyah dengan ucapan Jahm bin Safwan. Subhanallah. Mereka samakan Ibnu Taimiyah dengan Jahm bin Safwan hanya karena ucapan Ibnu Taimiyah seolah difahami mengatakan bahwa neraka itu akan hancur, dan ini tentu tuduhan yang nyata. Karena Ibnu Taimiyah sebagaimana kita sebutkan tadi menunjukkan dengan nyata keyakinan beliau bahwa neraka itu tidak akan pernah hancur. Nah, makanya kata para ulama, ahlu sunnah huwa ahlu sunnah wa in akhta. Sekiranya ya,
benar Ibnu Taimiyah mengatakan neraka itu akan hancur dengan dalil dan dengan athar yang dhaif sekiranya min babi tanazzulan, maka dia tetap ahlu sunnah, tapi kita katakan keliru. Nah, kita katakan keliru. Begitu juga Ibnu Qayyim, misalnya sekiranya benar mereka mengucapkan itu, kita katakan keliru dan tidak ada yang mengikuti kekeliruan mereka. Namun ahlul bid'ah tetap ahlul bid'ah, walaupun ucapannya benar. Karena apa? Berjalan pada usul yang menyimpang di atas ilmu filsafat. Mereka menolak disebabkan ilmu filsafat Aristoteles, bukan karena ada dalil yang menguatkan. Nah, ini pentingnya memahami kesalahan dan kekeliruan para ulama ahlu sunnah. Kalaupun kita dapatkan banyak sebagian ulama yang mentakwil satu dua hadis atau satu dua sifat, itu biasa. Kita katakan keliru, salah dalam memahami. Tapi apakah dia membangun pemahaman di atas ilmu filsafat? Dia menolak karena jisim sebagaimana Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah? Maka hasyah wa kalla. Nah, maka jelas berbeda antara yang menyimpang secara pondasi dan yang tergelincir pada sebuah satu dua masalah misalnya. Nah, ahlus sunnah huwa ahlus sunnah wa in akhta. Ahlus sunnah tetap ahlus sunnah walaupun tergelincir dan salah. Fa ahlul bid'ah huwa ahlul bid'ah wa in asab. Walaupun dia misalnya benar satu perkara, tapi karena disebabkan membangun keyakinan dia di atas ilmu filsafat, maka kita katakan salah. Wadih. Contohnya Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Apakah yang menjadi pondasi mereka adalah Al-Quran dan Sunnah? Tentu tidak. Yang menjadi pondasi mereka dalam menetapkan 7 sifat Allah adalah akal. Maka kita katakan, na'am, hasil kalian ini benar, tapi cara kalian menetapkan itu batil. Bukan dengan akal yang paling utama, tapi dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah. Naam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, ini Ibnu Qayyim memang lebih, kalau kita baca sebagian kitabnya, memang lebih condong kepada pendapat ini. Jadi memang Ibnu Qayyim pada kitab Hadil Arwah, kemudian juga di Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah, kadang-kadang beliau mendatangkan dalil yang mendukung pendapat bahwa neraka itu hancur dan binasa. Tapi beliau kadang diam setelah itu. Ya, ini enggak dipertegas apa sikap dia. Jelas. Maka di sebagian kitab yang paling dekat dengan kebenaran, jadi bisa kita katakan para ulama juga menyimpulkan Ibnu Qayyim ada 2 pendapat. Satu pendapat yang condong pada neraka itu apa? Binasa, hancur. Satu pendapat dia membagi bahwa neraka itu ada 2. Neraka untuk orang-orang usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, kemudian neraka yang untuk orang-orang kafir. Neraka yang usatul muwahhidin, kalau mereka telah selesai diazab akan hancur. Kemudian tinggallah neraka orang-orang kafir. Ini yang tidak akan hancur. Nah, kata para ulama, pembagian ini membutuhkan dalil. Pembagian ini membutuhkan apa? Dalil, dan tidak didapatkan dalil tentang hal itu. Nah, maka Ibnu Qayyim tidak bisa dipastikan dia mengatakan bahwa apa? Neraka itu hancur. Nah, dan yang lebih tepat juga bahwa Ibnu Qayyim mengatakan neraka itu tetap ada dan eksis dan tidak akan pernah binasa. Itulah khulasahnya. Bisa dirujuk di kitab Ibnu Qayyim Al-Wabil As-Sayyib. Nah, begitu juga sebagaimana disebutkan tadi asar-asar yang datang dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud dan selainnya, apabila sekiranya sahih dan asarnya kata para ulama maudhu' atau dhaif. Nah, sekiranya sahih dikatakan bahwa yang keluar adalah orang-orang muwahhid. Bukan neraka itu hancur bagi orang-orang kafir, enggak. Mereka akan tetap ada selamanya. Nah, hadis-hadis yang kita telah sebutkan kemarin sangat banyak. Bahwa neraka atau apabila penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga masuk neraka, penghuni surga masuk surga, akan didatangkan apa? Kematian dalam bentuk al-kabsh al-amlah, yakni kibas yang
putih yang gemuk, kemudian disembelih, kemudian dikatakan kepada mereka khuludun fala maut. Ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khulud fala maut. Nah. Baik. Inilah khulasah dari tentang surga dan neraka tidak akan pernah binasa. Dan sebagaimana yang kita tekankan lagi bahwa keabadian neraka dan surga tidak bertolak belakang dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah membuat Jahm bin Safwan mengatakan surga dan neraka akan hancur. Karena kalau abadi, Allah itu abadi, berarti nanti sama kayak Allah. Wadih. Ini ucapan Jahm bin Safwan, Imam Jahmiyah. Nah, maka tidak menjadi konsekuensi ketika surga dan neraka itu kekal, Allah kekal berarti harus sama. Enggak. Kekekalan surga dan neraka disebabkan apa? Kekekalan Allah Jalla wa'ala. Artinya Allah yang membuat mereka atau surga dan neraka ini kekal. Nah, kemudian masalah yang terakhir, ketika Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wa Adam kana fil jannah. Adam ini dahulu di surga, al-baqiyah al-makhluqah. Fa ukhrija minha ba'da ma asallah. Kemudian dikeluarkan dari surga setelah apa? Melakukan maksiat. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal jannatu allati uskinaha Adam wa zawjatah 'inda salafil ummah wa ahli sunnati wal jamaah hiya jannatul khuld. Surga yang dahulu ditinggali oleh Adam dan istrinya, maka di sisi salaful ummah dan ahli sunnah itu adalah surga yang kekal dan abadi. Wa man qala innaha jannatun fil ard bi ardil Hind aw bi ardi Jeddah aw ghairi dhalik fahuwa minal mutafalsifati wal mulhidin. Siapa yang mengatakan bahwa surga yang ditinggali oleh Adam dan istrinya adalah surga yang ada di muka bumi, itu di daerah Hindi, di daerah India atau di Jeddah, maka ini ucapan orang-orang filsafat dan orang-orang mulhid, orang-orang ateis. Yani mulhid di sini lebih umum dibandingkan ateis. Atau min ikhwanihim al-mutakallimin al-mubtadi'in, atau saudara-saudara mereka ahlul kalam dan ahlul bidah. Seperti ucapan siapa? Kemarin kita sebutkan siapa yang mengatakan bahwa neraka dan surga belum diciptakan? Masa lupa? Berizki. Kemarin kita sebutkan ucapan ahlu sunnah, kemudian sebelumnya, apakah ada firqah yang mengatakan surga dan neraka belum diciptakan sekarang? Ada. Siapa mereka? Bang Arun. Mu'tazilah. Jelas. Fa inna hadha yaquluhu man yaquluhu min al-mutafalsifati wal mu'tazilah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal kitab was sunnah yaruddu hadha al-qaul. Al-Quran dan sunnah membantah ucapan ini. Wa salaful ummah wa a'immatuha muttafiquna ala butlani hadha al-qaul. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ila qawlihi ta'ala, فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط. Yani Allah mengabarkan bahwa Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk turun. Ya kan? Turun menunjukkan apa? Dari surga ke muka bumi. Wa anna ba'dahum aduwwun li ba'd, menunjukkan bahwa mereka bermusuhan antara manusia dan syaitan. Qala ta'ala, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yani kalian akan tinggal di muka bumi dan sampai waktu yang ditentukan. Wa hadha yubayyin annahum lam yakunu fil ard. Ini menunjukkan bahwa mereka sebelumnya apa? Bukan di muka bumi. Wa innama ahbatu ilal ard. Akan tapi diperintahkan untuk turun dari atas ke muka bumi. Fa innahum law kanu fil ard wa intaqalu ila ardin ukhra kan intiqali qaumi Musa min ardin ila ard lakana mustaqarruhum wa mata'uhum ila hin fil ardi qabla al-hubuti wa ba'da. Kata beliau, sekiranya Adam itu bukan tinggal di surga yang kita imani, maksud di atas sana, akan tetapi tinggal di muka bumi, maka apa? Ya, ini tidak akan diperintahkan untuk turun, tapi diperintahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini di antara istidlal menunjukkan bahwa Nabi Adam memang tinggal di surga yang nyata. Wa kadzalika qala fil A'raf,
Yani Allah menyebutkan di surah Al-A'raf, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yani ketika iblis berkata, aku lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Qala habit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Iblis juga disuruh untuk turun. Ihbit minha, yani turun kau dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara. Enggak ada hakmu untuk berlaku sombong. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar engkau di antara yang hina, wahai iblis. فقوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa penjelasan dikhususkannya as-sama', yakni langit, kan gitu, dengan surga. Fa inna ad-dhamir fi qawlihi minha, yakni darinya, a'idun ila ma'lumin ghairi madhkurin fil lafz, wa hadha bi khilafi qawlihi ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, yakni berbeda dengan ucapan Allah, turunlah misran, yakni keluarlah kalian dari Misr, dari kota Misr, fa inna lakum ma sa'altum, karena kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Fa innahu lam yadhkur hunaka ma ahbatu fihi, yakni minha maksudnya itu minal jannah. Wa qala huna ihbitu li'anna al-hubut yakunu min uluwin ila suful, karena hubut turun itu terjadi dari atas ke bawah. Wa inda ardi as-sarra haitsu kana banu Israil hayal as-sarra al-mushrifah ala al-Misr alladhi yahbituna ilayh wa man habata min jabalin ila wadin qila lahu habita, menunjukkan bahwa tempat yang dahulu mereka tinggal itu permukaan yang tinggi, dataran yang tinggi, kemudian mereka menuju dataran yang rendah. Nah, maka dikatakan ihbitu misran, yakni silahkan kalian turun, pindah, nah, di muka bumi. Tapi ketika Allah mengatakan kepada iblis, fakhruj minha, keluar engkau dari, maksudnya apa? Dari surga, yang dimana posisi surga itu di atas. Nah, kita baca sedikit lagi ucapan Ibnu Qayyim. Amma ma dzakartumuhu min kaunil jannati allati ahbata minha Adam laysat jannatul khuld. Adapun apa yang kalian sebutkan bahwa surga yang diturunkan darinya Adam, yakni Adam diturunkan dari surga itu bukan surga kekekalan. Wa innama hiya jannatu ghairuha. Akan tetapi yang dimaksud surga di situ surga yang bukan maksudnya di atas langit, karena bagi mereka surga itu enggak ada sebelumnya, kan gitu kan. Fa hadha mimma qad ikhtalafa fihi an-nas. Ini di antara manusia berselisih dalamnya. Wal ashharu 'inda al-khassa wal 'amma alladhi la yakhtur biqulubihim siwahu annaha jannatul khuld allati u'iddat lil muttaqin. Maka yang paling masyhur di sisi orang-orang awam dan di sisi orang yang berilmu dan yang tak pernah terbesit di hati mereka kecuali itu, bahwa yang dimaksud dengan surga adalah surga yang akan disiapkan nanti untuk orang-orang bertakwa. Wa qad nassa ghairu wahid min as-salaf ala dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang ditinggali oleh Adam alaihissalam sebelumnya itu juga adalah surga yang akan ditinggali oleh manusia setelahnya dari kalangan orang-orang beriman. Akan tetapi bisa jadi kenikmatannya lebih disempurnakan. Nah, karena ketika Nabi Adam tinggal di surga masih ada yang dilarang, iya kan? Nah, wala taqrabasy syajarah, jangan kalian dekati apa? Pohon ini. Nah, sementara surga yang ditempati orang-orang beriman nanti tidak akan ada sesuatu yang dilarang darinya. Jelas. Jadi jangan takut dikeluarkan lagi ketika masuk ke dalam surga. Maka takutlah untuk tidak masuk. Takutlah untuk tidak masuk surga. Nah, taib, ada iskal? Baik, Rima. Nah. Nah. Iya. Mereka kan dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan, iblis pun dikeluarkan. Allah alam, iya, enggak tahu kita. Yang jelas dia berkembang biak, dia memiliki keturunan sebagaimana Adam memiliki keturunan.
Akan tetapi bagaimana prosesnya Allah alam, kan gitu. Yang jelas kita mengetahui bahwa iblis memiliki keturunan. Allah alam bagaimana proses berkembangnya biaknya dia, apakah sama dengan manusia atau juga iblis memiliki pasangan, Allah alam. Tapi yang jelas memang ada jin dari kalangan laki-laki dan wanita. Wadih. Allah alam tentang hal ini, kan gitu. Yani tanasal, lakin hal katanasuli bani Adam, Allahu a'lam. Yang jelas mereka dulu tinggal di surga, kemudian dikeluarkan. Nah, makanya pendapat yang disebutkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa neraka akan hancur, mereka yani ghallaba janib ar-rahmah, mereka lebih mengedepankan dalil-dalil yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka di antara konsekuensi rahmat dan kasih sayang Allah, Allah akan hancurkan neraka. Itu tadi disebutkan Ibnu Qayyim dari sebagian kitabnya, karena neraka itu keburukan. Masa disamakan keburukan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebaikan, yang di dalamnya orang-orang penuh dengan zikir, ibadah, dan maksudnya ibadah dan zikir bukan dalam rangka taklif, tapi talazzuz bil ibadah. Sebutkan para ulama, penghuni surga pun ada zikirnya, ada ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan, tapi bukan dalam rangka taklif lagi kayak sekarang. Maksudnya akan dibalas, siapa yang meninggalkannya akan ada wajib, ada mustahab, kan gitu. Enggak, itu dalam rangka kenikmatan. Nah, masa mau disamakan surga dengan neraka sama-sama abadi? Nah, mereka ini konsep akal juga. Kemudian mereka juga apa? Bangun dengan dalil-dalil yang seolah-olah bisa dipakai ke situ, tapi ujung-ujungnya apa? Ini bukan ucapan Ibnu Taimiyah dan bukan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekiranya pun mereka mengucapkan ucapan ini, kita katakan mereka keliru. Terus kenapa? Nah, dan mereka tetap ahli sunnah. Fa ahlu sunnah huwa ahlu sunnah wa in akhta', fa ahlul bid'ah wa in asab. Naam. Baik, ada lagi? Abu Rashid? Naam, tanpa hisab, tanpa adab. Oke, nah. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah kita ini termasuk dari 70 orang? Allah a'lam. Maksudnya apakah kita termasuk di antara yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab yang 70.000 itu? Allah a'lam. Kita berharap di antaranya, tapi tidak bisa kita pastikan. Nah. Kemudian itu masalah bagaimana dengan orang yang syirik, kan itu sebelumnya. Nah, kata para ulama, kalau seseorang telah bertobat dari hal-hal itu, maka dia masih mendapatkan apa? Masih mendapatkan kesempatan itu untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, makanya berobat kiai juga para ulama berselisih. Apa hukumnya? Apakah makruh atau muharram? Tahu berobat kiai kan? Ya, ini ada di YouTube, buka berobat kiai, orang Saudi ada itu ahli dalam hal itu. Sampai diturun-temurun dia. Jadi panaskan besi itu, kemudian bagian kepala itu nanti dibotai kayak bekam, tapi dia ini pakai besi panas, terus diginikan, tek, ini panas dia. Itu ada saraf-saraf yang katanya bisa mematikan penyakit kayak stroke apa segala macam, nggak bisa dari itu. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan mubah, sebagian makruh. Allahu a'lam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, la yanfa'u illa al-kay. Bahkan ada sebagian hadis singkat ada yang menyebutkan bahwa tidak ada yang memberikan kuatnya efek kecuali kay. Seolah-olah apa? Membolehkan, kan gitu. Nah, Allahu a'lam. Yang jelas ketika seseorang bertawakal, makanya itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka akan meninggalkan perkara-perkara tatayyur, kay, dan meminta ruqyah. Maksudnya mengamalkan hadis ini lebih utama untuk mendapatkan keutamaan, kan itu. Nah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.